Halo siswa SMA Frater Don Bosco Banjarmasin, berjumpa kembali dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Pada pelajaran kali ini, kita masih membahas perang melawan kolonialisme. Pembahasan kita pada video kali ini kita fokuskan pada perang Jawa dan perang Banjar. Untuk pembahasannya, mari kita lanjutkan. Perang Diponegoro atau biasa dikenal dengan Perang Jawa merupakan perang besar yang pernah terjadi di Nusantara antara penjajah Belanda dengan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini meletus pada tanggal 20 Juli 1825. Belanda menyebut perang ini sebagai Perang Jawa karena terjadi di tanah Jawa, khususnya Yogyakarta. Sedangkan di Indonesia, perang ini lebih dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro karena pemimpin perang itu adalah Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Patih Danu Reza atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Kemudian dipimpin Pangeran Diponegoro, rakyat Tegal Rejo menyatakan perang terhadap Belanda. Pada saat perang, Pangeran Diponegoro tidak berjalan sendirian, tetapi ia dibantu oleh Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat, Pangeran Ngabehi Jayakusuma sebagai panglima perang, kemudian Sentot Ali Basya Prawira Dirja sebagai panglima perang. Untuk strategi yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro yaitu Pangeran Diponegoro menyusun barisan yang disebutnya sebagai perlawanan rakyat terhadap penjajah. Jadi dengan ada barisan ini, rakyat kemudian mulai bersatu padu untuk memberikan perlawanan terhadap Belanda. Dalam perjuangan tersebut, Diponegoro menggunakan langkah jitu, yakni dengan menyerukan kepada rakyat Mataram untuk berjuang bersama-sama dalam menentang koloni yang dengan jelas menindas rakyat. Seruan kemudian disebarluaskan di seluruh tanah Mataram, khususnya di Jawa Tengah, dan mendapat sambutan hampir sebagian besar lapisan masyarakat. Kemudian, perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Dalam menangani perlawanan Diponegoro, lagi-lagi Belanda menggunakan siasat yang licik. Pada tahun 1825 hingga 1826, pasukan Belanda banyak mengalami kekalahan. Tetapi di tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatera dan Sulawesi. Kemudian pada saat itu di tahun 1827, Belanda menerapkan taktik perang benteng Stelsel. Taktik itu kemudian berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro gugur dan tertangkap. Namun Pangeran Diponegoro tetap gigih. Akhirnya Belanda mengajak berunding Pangeran Diponegoro. Dalam perundingan yang diadakan pada tanggal 28 Maret 1830 di kota Magelang, kemudian Pangeran Diponegoro disergap. Pada posisi tidak siap dalam berperang, Pangeran Diponegoro serta pengawalnya dengan mudah disergap, kemudian dilucuti dan dimasukkan ke dalam kendaraan khusus residen. Kendaraan ini sudah terlebih dahulu disiapkan oleh pihak Belanda. Dengan pengawalan yang ketat, pasukan Belanda kemudian membawa Pangeran Diponegoro menuju Ungaran. Kemudian Diponegoro akan dibawa ke Batavia. Sebelum itu, terlebih dahulu diterbangkan ke kota Semarang. Tepat pada tanggal 3 Mei tahun 1830, Pangeran Diponegoro dan stafnya dibawa ke daerah pembuangan yaitu di kota Manado. Kemudian Pangeran Diponegoro beserta 19 orang termasuk keluarga dan stafnya juga ikut dibuang. Kemudian pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dan stafnya dipindahkan lagi ke Makassar.
Setelah menjalani masa tawanan selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari tepatnya tahun 1855 ketika ia berusia 70 tahun. Nah, kalau dari perlawanan ini kita melihat bahwa Pangeran Diponegoro begitu gigih memberikan perlawanannya. Tetapi karena ada taktik yang licik dari Belanda sehingga perlawanan dari Pangeran Diponegoro dan pasukannya itu kemudian dapat dipatahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Peristiwa berikutnya adalah Perang Banjar. Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 hingga 1905. Perang Banjar adalah gerakan perlawanan semesta rakyat Banjar terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perang ini terjadi pada tahun 1859 hingga 1905. Daerah pertempuran meliputi wilayah Kalimantan Selatan dan sebagian wilayah Kalimantan Tengah termasuk Sungai Barito. Adapun pemimpin dalam perlawanan rakyat Banjar adalah Pangeran Antasari yang didukung oleh beberapa temannya, antara lain ada Demang Leman, Haji Nasrul, Haji Basayin, dan Kiai Langlang. Pangeran Antasari merupakan salah satu tokoh penting dalam Perang Banjar. Pangeran Antasari tentu banyak pula tokoh-tokoh yang membantu dalam perlawanan Pangeran Antasari bersama rakyat Banjar terhadap pemerintah kolonialisme Belanda. Berikut ini merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Banjar. Untuk faktor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Untuk faktor umum antara lain ketidaksenangan rakyat Banjar dengan tindakan Belanda yang merajalela mengambil alih perkebunan dan pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan. Karena Belanda mengetahui bahwa wilayah Kalimantan Selatan memiliki potensi pertambangan. Kemudian selain itu Belanda terlalu banyak mencampuri urusan kesultanan dan tujuan Belanda mengambil alih Kalimantan Selatan karena ditemukan tambang batu bara. Sedangkan sebab khusus antara lain Belanda mengangkat Sultan Tamjidullah sebagai Sultan Banjar yang harusnya dipegang oleh Pangeran Hidayatullah. Setelah Tamjidullah diselengserkan dari Sultan, Kesultanan Banjar kemudian dibubarkan oleh pihak Belanda. Sebab yang kedua yaitu sebab khusus terjadinya monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang seperti emas, intan, dan hasil tambang lainnya. Sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian bagi rakyat. Kemudian Belanda terlalu mencampuri urusan tahta kerajaan, di mana saat penentuan Pangeran Sultan Adam, maka Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai gantinya karena ia disenangi Belanda. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak hanya diberi kedudukan sebagai mangku karena ia membenci Belanda. Sepeninggalan Sultan Adam, ada 3 kelompok bangsawan yang menduduki tahta kerajaan Banjar. Yang pertama yaitu kelompok Pangeran Tamjid yang merupakan cucu Sultan Adam. Ia dibenci rakyat karena tingkah lakunya yang buruk. Kelompok ini mendapat dukungan Belanda sehingga dapat menggantikan tahta Sultan Adam. Kedua yaitu kelompok Pangeran Prabu Anom atau putra Sultan Adam. Ia juga tidak disenangi rakyat akibat tindakannya yang semena-mena. Ketiga adalah kelompok Pangeran Hidayatullah, yaitu cucu Sultan Adam, adalah kelompok yang disenangi rakyat dan dicalonkan sebagai pengganti Sultan Adam. Di dalam perebutan tahta Kesultanan Banjar, di sini Belanda ikut campur dalam pemerintahan kesultanan dan menganggap Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Hal ini ikut memperburuk wilayah dan memperburuk keadaan pada saat itu di Kesultanan Banjar. Di tengah-tengah perebutan tahta kerajaan, meletuslah Perang Banjar dengan Pangeran Antasari sebagai tokohnya. Adapun strategi dalam Perang Banjar yang dijalankan Pangeran Antasari yaitu strategi perang gerilya. Perang gerilya ini merupakan perang berpindah-pindah tempat, jadi tidak terfokus di satu tempat.
April 1859, pasukan Antasari menyerang pos Belanda di Martapura dan Pengaron, serta berhasil merebut benteng Belanda di Tabaningo. Adapun reaksi Belanda yaitu Belanda melancarkan serangan balasan sehingga terjadi pertempuran dengan pasukan rakyat Banjar di bawah pimpinan Kiai Demang Laman. Kemudian ada Tumenggung Surapati dan Pangeran Antasari. Dalam pertempuran ini, kapal onrus milik Belanda berhasil ditenggelamkan di daerah Sungai Barito. Pada tahun 1860, Belanda berhasil menghapuskan kerajaan Banjar dan memasukkan wilayah Banjar langsung di bawah perintah Belanda. Kemudian, Pangeran Hidayatullah secara terang-terangan memihak kepada Pangeran Antasari dan berjuang bersama rakyat. Pangeran Hidayatullah yaitu menolak tindakan Belanda yang menghapuskan kerajaan. Kemudian pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah tertangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Jawa. Kemudian pada tahun yang sama, Pangeran Antasari wafat. Di tahun 1864, Kiai Demang Leman ditangkap di Martapura dan menjalani hukuman gantung. Jadi periode ini merupakan periode yang sulit bagi rakyat Banjar karena sebagian besar pemimpin mereka pada saat itu tertangkap. Ketika pemimpin tertangkap, hal itu juga memperlemah perlawanan rakyat. Sepeninggalan Pangeran Antasari, perlawanan pun dilanjutkan oleh putra dari Pangeran Antasari yang bernama Gusti Matseman. Kemudian di tahun 1866, Haji Husaini juga wafat. 25 September 1864, Tumenggung Surapati dan pengikutnya melakukan penyerangan terhadap benteng Belanda di Muara Tewe. Pada tahun 1886, Gusti Matseman berusaha memperkuat kedudukan di benteng Matseman yang berada di hilir Sungai Tewe. Melihat keadaan Gusti Matseman yang begitu gigih, kemudian Belanda juga memperkuat kedudukannya di daerah Kahayan dan menyerang benteng Matseman. Jadi di tahun 1963 hingga 1905 itu dikenal dengan perlawanan defensif rakyat Banjar. Artinya rakyat Banjar begitu berjuang untuk memberikan perlawanan terhadap Belanda. Perjuangan yang sangat gigih. Tahun 1905 merupakan akhir perlawanan rakyat Banjar. Setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan dilanjutkan oleh putranya bersama rekan-rekannya. Tetapi di tahun 1905, teman seperjuangan Gusti Matseman menyerah kepada Belanda. Dan di tahun yang sama, Gusti Matseman juga meninggal dunia. Sehingga perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda pun berakhir. Terima kasih telah belajar bersama dalam video kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video yang akan datang. Salam sehat selalu dan tetap semangat.